Bismillahirrahmanirrahim. Pakai selendang gadis ke pesta. Pak gua tadi kapan nang orang mau ke pantun ke pesta dah. Banyak anak bujang suka menanti. Selamat datang bapak-bapak dan ibu Majlis Duha. Semoga terjalin hubungan silaturahmi. Majlis Duha produk Al-Mughni. Anak santri belajar dakwah. Dengan sering bersilaturahmi akan terbangun silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pariaman, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ustadz Zahardi MA beserta staf yang hadir. Kemudian Pak Kua tadi sudah minta izin kepada kita. Terima kasih Pak Kua telah menyumbang 30 Al-Quran biswa. Insyaallah mudah-mudahan banyak Quran kita hingga mencari uang nangka membaca dan mapal. Kalau Al-Quran banyak kan sumbang uang itu banyak dalamnya. Menunggu anak-anak nangka membaca, ibu-ibu nangka membaca nangka menjadi mapal Al-Quran. Kita tunggu di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Mukhlis, setelah kami amati tadi dan kami ikut segala acara dari awal sampai sekarang, ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan, yaitu apa sih kronologis terciptanya sebuah yayasan yang cukup megah ini dan bisa membina yang namanya dikatakan Majelis Duha, dan apa sih tujuannya sebetulnya, Pak? Mohon dijelaskan. Ya, sebetulnya ini membuat yayasan ini sudah lama, Ya. semenjak kami menjabat jadi wali kota. Oh iya. Dan ketika itu sudah punya prinsip, setelah selesai amanah yang diberikan masyarakat Kota Pariaman jadi wali kota, Ya. saya tidak akan pergi bekerja pemerintah lagi, pensiun gitu. Ya, tapi bukan berhenti kerja, Ya. saya akan beralih kerja beralih profesi kepada kerja kemasyarakatan. Nah, justru karena itulah dibuat yayasan Al-Mughni, dan kebetulan keluarga mau memimpakan tanahnya. Ya, inilah makanya lahirlah pesantren, tanah wakaf untuk pesantren. Dan karena yayasannya namanya Yayasan Al-Mughni, maka pesantren disepakati namanya Pesantren Al-Mughni. Lalu di dalam perjalanan pembangunannya, ini kan kita harus butuh dana yang cukup besar. Alhamdulillah karena niat kita ikhlas untuk membangun sebuah lembaga pendidikan keagamaan yang tujuannya dalam rangka mencetak para kader-kader ulama atau tuan guru nantinya, maka pintu rezeki ini dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah datang yang tidak kita sangka dari Malaysia mau bantu bangun masjid. Insyaallah ya. Saya pikir ini kalau masjid sudah ada, ini adalah potensi yang cukup utama untuk membuat sebuah lembaga pendidikan. Karena di masjid di surau itulah lahirnya para ulama. Ini sudah ada masjid, maka kita kembangkan untuk membangun sarana pesantren ini. Dan itu memang kita harapkan dana-dana. Nah, justru karena itu ini masjid baru siap, kita harus fungsikan semaksimal mungkin masjid. Maka dimulailah kegiatan dari pesantren ini dengan nama Program Takasus Rintisan, belumnya sebenarnya. Niatnya adalah bagaimana masjid yang sudah ada ini betul-betul termanfaatkan, optimalisasi dari masyarakat. Karena selama ini orang berlomba-lomba bangun masjid, tapi setelah selesai tidak dimanfaatkan optimal.
saya mau menjadikan Masjid Al-Zubaidah ini, pesantren Al-Mughni ini menjadi brand contoh bagi masjid yang lain. Kita optimalkan semungkin kita isi, maka kita buatlah Majlis Duha. Majlis Duha ya yang dilahirkan oleh pesantren Al-Mughni itu waktunya adalah jam 9 sampai zuhur. Artinya kita dengan membentuk Majlis Duha ini, kita melatih orang-orang bagaimana mempergunakan, memanfaatkan berkah dari salat duha. Jadi dia majlis mulai dengan salat duha dulu. Nah, karena kita kan sudah banyak dengar saya ceramah-ceramah Ustaz bahwa manfaat dari salat duha ini sudah besar, di samping pahala yang besar, dia akan kita juga berkah miskin. Dan itulah manfaatnya. Satu yang pertama bagi orang yang salat duha, bukakan rezekinya. Kemudian untuk pesantren ini supaya dimudahkan infak-infak datang. Alhamdulillah. Yang seterusnya bagi jemaah sekalian supaya terus melaksanakan salat duha ini dan dikembangkan di tempat ini. Ya. Nah, itu maka lahir maka namanya masjid. Ini dia majlis taklim, tapi saya bikin brandnya Majlis Duha, ya supaya dia ingat terus dulu duha dulu gitu. Begitu juga Pak, kan udah apa yang namanya kita sudah dengar sedemikian rupa dari namun kedepannya bagaimana Pak daripada pengembangannya kedepannya maunya seperti apa gitu? Ya ini kan baru rintisan. Ini untuk menuju kepada program yang sebenarnya. Program sebenarnya kita mau bikin pesantren Salafi, itu yang kita sebutkan. Maka dibangunlah pesantren Salafi dan kami sudah rencanakan itu tahun 2021 itu mulai, ya dengan memanfaatkan saja dengan santri putra dulu 20 orang. Dan itu kita akan mondok nanti di sana dan nanti belajarnya dengan saum-saum, belajar alam. Jadi memang konsep awalnya adalah dipakai kelas, tapi karena kita rubah sedikit mindsetnya menjadi pondok belajar di alam. Saya pikir ini akan lebih besar lagi manfaatnya. Lokal kita jadikan tempat mondok, nanti tempat belajarnya kita bikin saung-saung yang nuansanya alam. Mudah-mudahan dengan itu nantinya pesantren ini anak-anak yang di sini akan lebih terbuka pintu hatinya, terbuka pikirnya untuk lebih menyerap lagi ilmu-ilmu dengan bergabung dengan kondisi alam. Terima kasih Pak Mukhlis selaku pembina Al-Mughni, Yayasan Al-Mughni dengan nama masjidnya yaitu Al-Zubaidah. Mudah-mudahan ke depan apa yang Bapak ceritakan dan semangat terus Pak untuk meningkatkan pengembangan Islam karena makin hari, makin tahun makin menipis secara peradaban keagamaan Islam terutama di bumi ini. Terima kasih Pak. Tapi kami juga mohon kepada wawancara juga kepada Bapak selaku Pak Zahardi selaku dari Kemenak. Bagaimana pandangan Bapak adanya Al-Mughni ini? Saya mewakili kepala kantor Kemenak menyampaikan adanya Yayasan Al-Mughni Pariaman ini amat memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya karena ini menyangkut masalah tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi bagaimana nanti dalam pengelolaan yayasan ini baik di sisi santrinya maupun sisi majlis duhanya akan tujuan nanti bagaimana mereka semua santri pelaku kalimat kepada majlis duha barangkali itu akan tujuan nanti bagaimana dia meskipun sudah pensiun barangkali orang tua bisa meningkatkan iman takwanya menghadapi sakatul maut barangkali. Terima kasih Pak Zahardi dan sekali lagi kami dari Ansur Production mengucapkan terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.